Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa mata kuliah Perkembangan Hukum Pidana dan Kepolisian. Pertemuan ini adalah pertemuan ke-7 di mana kita akan membahas beberapa hal terkait soal apa itu hukum pidana khusus. Kemudian juga membahas tentang restoratif justice, dihubungkan dengan perkembangan hukum pidana dan kepolisian. Pengertian hukum pidana khusus sebagaimana yang tercantum di dalam apa sih hukum pidana? Hukum pidana adalah sekumpulan aturan atau norma atau kaidah yang memiliki sanksi hukum pidana. Hukum pidana umum adalah perundang-undangan dan berlaku umum yang diatur di dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus adalah peraturan perundang-undangan di bidang tertentu yang dalam hal ini memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang khusus tersebut. Kemudian kualifikasi undang-undang pidana khusus, di mana undang-undang dalam hal ini tidak dikodifikasikan atau diatur dalam undang-undang yang diatur di luar KUHP. Misalnya undang-undang lalu lintas, undang-undang narkotika, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang yang terkait tentang tindak pidana di luar undang-undang di dalam KUHP, atau peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana. Contohnya undang-undang tentang pokok agraria, kemudian undang-undang tentang lingkungan hidup, di mana dalam hal ini ada sanksi administratif yang ada sanksi pidananya. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus atau ius simulare atau ius speciale mengatur delik-delik untuk kelompok orang-orang tertentu atau perbuatan tertentu. Misalnya, Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Kejahatan Pidana Ekonomi, dan berbagai undang-undang terkait soal delik yang untuk kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu. Kemudian karakteristik hukum pidana khusus. Dalam hal ini, hukum pidana ini bersifat elastis dengan ketentuan khusus. Kemudian percobaan atau membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, perluasan berlaku ajas teritorial, ekstrateritorial, menyimpang ketentuan khusus. Kemudian subjek hukum berhubungan ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri, ketentuan khusus, memiliki sifat terbuka, adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain, asalkan undang-undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana atau ketentuan khusus. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap pelaku korporasi. Kemudian selanjutnya ruang lingkup hukum pidana khusus. Ruang lingkup yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, di mana dasar hukum pengaturannya di luar KUHP. Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum. Mulai dari subjek yang diperluas sehingga tidak hanya meliputi orang per orang, tapi juga korporasi. Ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang digunakan, yang umumnya hukum acara pidana khusus. Substansi hukum pidana khusus, yakni tindak pidana pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Selanjutnya,
terkait soal substansi hukum pidana khusus, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ada 5 undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atau dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan pengadilan tindak pidana ekonomi. Ada lagi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ya, jadi kita bisa lihat ada 5. Pertama Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, kemudian Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, kemudian Undang-Undang TPPU, kemudian Undang-Undang terkait tindak pidana terorisme. Sifat dan karakter hukum pidana khusus yang dasar hukum pengaturannya itu di luar KUHP. Bisa kita lihat tindak pidana Undang-Undang Narkotika Psikotropika, tindak pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, tindak pidana Undang-Undang Lingkungan Hidup, tindak pidana dalam Undang-Undang Perikanan, Kehutanan, Penataan Ruang, Keimigrasian, Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kesehatan, Praktek Kedokteran, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Pendidikan Nasional, kemudian ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Anak, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pornografi, Kepabeanan, Cukai, Perlindungan Konsumen, Pangan, Paten, Merek, Hak Cipta, Pemilihan Umum, Kewarganegaraan, dan beberapa undang-undang lain terkait penerbangan. Jadi perkembangan teknologi digital juga bisa dikategorikan sebagai hukum pidana khusus sebagaimana yang diatur di Undang-Undang ITE terkait soal digital ekonomi, e-commerce, digital trading, kalau cryptocurrency itu belum, payment gateway belum, dan seterusnya. Jadi perkembangan teknologi ini juga bisa menyebabkan terjadinya perkembangan hukum pidana itu sendiri yang diatur dalam hukum pidana khusus. Kalau azas-azas, bagaimana sih memahami, bagaimana misalnya ada aturan hukum, ada 2 aturan hukum yang berlaku, kemudian mana yang digunakan? Apakah ketentuan umum atau ketentuan khusus? Berlakulah azas lex specialis derogat lex generalis, bahwa hukum khusus menyampingkan hukum umum. Apabila tidak diatur di dalam hukum khusus, maka yang digunakan adalah hukum umum. Misalnya terkait soal sanksi pidana. Maka kalau itu tidak diatur di dalam hukum khusus, maka sanksi pidananya melihat yang diatur di dalam KUHP. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi aparat penegak hukum dalam melihat apakah suatu kejahatan atau bukan, terkait soal mengidentifikasi adalah kejahatan ekonomi. Kemudian kita akan melihat bagaimana kategori sesuatu itu dapat dikategorikan suatu tindak pidana khusus. Ya, pada dasarnya kalau suatu perbuatan itu dapat dikategorikan suatu perkembangan hukum pidana atau hukum pidana khusus, dalam hal ini melihat apakah itu diatur di dalam undang-undang khusus. Kalau ada undang-undang khususnya, maka itu dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Perkembangan hukum pidana dan perkembangan dihubungkan dengan hukum kepolisian, kita juga melihat bahwa dalam proses penanganan kasus pidana,
itu mengenal adanya restoratif justice. Restoratif justice dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana pada dasarnya berdiri di antara dua kepentingan, yaitu kepentingan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum terciptanya kepastian hukum. Kemudian ketertiban tentang di tengah masyarakat bahwa Polri memungkinkan terjadinya pelaksanaan antara kepastian hukum dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh Polri tentunya akan terjadinya konflik. Kemudian ada fenomena kasus yang kontroversial, kasus Nenek Mina, kakao yang mencuri pohon kakao, tersangka alat yang sendal jepit. Ini penyelesaiannya seperti apa? Kan gitu. Perkembangan inilah yang akhirnya menjadi upaya dalam menyelesaikan melalui restoratif justice. Jadi penyelesaian di luar pengadilan. Jadi proses-proses yang bisa dilakukan itu melalui perdamaian. Kemudian beberapa kasus yang seharusnya memakai keadilan restoratif itu diselesaikan melalui hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya kan seseorang itu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Ya, tapi kalau ada kesalahan maka dia wajib dipidana. Itu kepastian hukumnya. Namun menjadi menggelitik misalnya kalau pencurian sandal jepit, pencurian pohon kakao, pencurian yang sifatnya kecil. Hal inilah yang apakah itu harus diselesaikan menggunakan hukum yang berlaku? Kan itu bisa dilakukan menggunakan restoratif justice. Kemudian dalam hal ini adanya regulasi, perkembangan regulasi yang diatur oleh Kapolri, Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Restoratif justice digunakan sebagai payung untuk mendeskripsikan variasi program yang dapat melihat tindak pidana dan merespon dengan perspektif restoratif. Fokus restoratif justice adalah untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, melibatkan korban, melihat pertanggungjawaban pelaku, dan mencegah terjadinya kerugian serupa di masa yang datang. Bentuk mediasi dari restoratif justice tidak selalu menghasilkan ganti rugi. Bisa juga segala sesuatu yang pada pokoknya disepakati pihak korban dan pelaku. Kemudian selanjutnya pengertian restoratif justice menurut para ahli. Ya, menurut Prof. Edi, bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Jadi misalnya ada kerugian secara ekonomi mungkin, maka proses ini akan dilakukan adalah proses ganti rugi. Atau bisa jadi kesepakatan dari para pihak, kesepakatan antara pelaku dengan korban. Bagaimana menyelesaikannya? Dan penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali. Setelah ini dipulihkan dan kondisinya akan kembali seperti biasa dan tidak ada pembalasan terhadap selanjutnya kejahatan. Kemudian menurut Prof. Mahfud MD, pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang mengusahakan penyelesaian secara damai dengan menjadikan hukum sebagai pembangunan harmoni yang bukan sekedar mencari menang, kalah, dan bukan sekedar untuk menghukum pelaku dengan maksud membangun kondisi keadilan, keseimbangan antara pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. Menurut Prof. Indrianto Seno Aji, menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan juga dapat dilakukan melalui pendekatan economic analysis of law yang bertujuan akhir untuk meningkatkan manfaat, terukurnya bagian social welfare,
maximization, sehingga suatu penghapusan pidana dari kewenangan aktif penyidik. Kemudian konteks out of court settlement sesuai ajas restoratif adalah tindakan yang dogmatic head yang dibenarkan secara hukum. Jadi restoratif justice merupakan tindakan yang dibenarkan secara hukum. Tujuan keadilan restoratif justice itu memulihkan ketertiban perdamaian masyarakat dan memperbaiki hubungan yang rusak, mengecam perilaku kriminal sebagai tidak dapat diterima dan menegaskan kembali nilai komunitas, mendukung, memberikan suara, mengaktifkan partisipasi dan mengatasi kebutuhan korban, mendorong semua pihak terkait untuk bertanggung jawab, terutama oleh pelanggar, kemudian mengidentifikasikan restoratif, hasil berwawasan ke depan, mencegah residivisme dengan mendorong perubahan individu pelaku, kemudian kembali ke masyarakat. Restoratif justice di berbagai negara, misalnya di Belanda, hampir semua penjara kosong menerapkan keadilan restoratif, hukuman pidana alternatif non-penjara terhadap pelaku kejahatan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan, ajas utama yang menjadikan diskresi bagi PU adalah ajas oportunitas berdasarkan pasal 167 Wetboek van Strafvordering KUHP Belanda. Prinsip keadilan restoratif tersebut dilaksanakan melalui rekonsiliasi yang dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses penanganan perkara pidana, baik itu model melalui tahapan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Kemudian di Selandia Baru merupakan negara dengan sistem hukum common law yang konsisten dengan menerapkan restoratif justice dengan cara membina narapidana. Ya, kemudian selanjutnya semangat keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan. Diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, diversi wajib pendekatan restoratif justice bagi anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam KUHP menyebutkan penundaan penuntutan mempertangguhkan. Kemudian di pasal 82, kewenangan menuntut pelanggaran diancam denda menjadi hapus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di pasal 7 ayat 1 KUHP mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Di pasal 98 KUHP, penggabungan perkara pidana dan perdata. Pasal 109 ayat 2 KUHP, penghentian penyidikan. Jadi sebenarnya semangat restoratif justice itu sebenarnya telah ada baik di dalam Undang-Undang Peradilan Anak, juga di dalam KUHP dan dalam KUHP. Selanjutnya, perkembangan hukum pidana di Indonesia. Perkembangan hukum pidana di Indonesia baik material maupun formil. Kalau material itu terdapat di dalam KUHP, sedangkan formil terdapat di dalam KUHP. Kemudian masyarakat Indonesia terhadap restoratif justice. Dalam hal ini pengamalan Pancasila sila ketiga dan kelima, dalam hukum adat juga berlaku, terus pengamalan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kebiasaan dan perilaku masyarakat. Selanjutnya, pergeseran paradigma keadilan. Keadilan retributif adalah menekankan keadilan pada pembalasan fokus menderitakan pelaku kejahatan. Keadilan restitutif menekankan keadilan pada pemberi ganti rugi dan fokusnya pada pemulihan kerugian korban. Keadilan restoratif justice itu menekankan pada keadilan pada pemulihan keadaan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dan korban dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan anggota masyarakat dilibatkan dalam upaya pemulihan. Keadilan transformatif menekankan keadilan pada pemulihan keadaan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat secara lebih komprehensif dengan melibatkan faktor non-hukum secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Analisis terhadap akar masalah terjadinya kejahatan sekaligus
agar kejahatan tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Model penyelesaian restoratif justice itu mengidentifikasi atau mengembalikan langkah untuk memperbaiki kerusakan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Jadi transformasi dalam pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenalan sanksi menjadi alternatif antara pelaku dengan korban. Jadi penyelesaiannya melalui damai atau dengan hal-hal yang tidak merugikan korban. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di pasal 15 ayat 1 huruf B membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pasal 16 ayat 1 huruf L dalam rangka menyelenggarakan tugas kepolisian negara berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Di pasal 18 untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak untuk menurut penilaiannya atau kewenangannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana tugas dan wewenang kepolisian itu pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, fungsi sabara binmas. Kemudian kewenangannya diatur di pasal 15 sampai dengan pasal 19. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat, di mana pasal 6 ayat 4, Forum Peranata Adat dan Kearifan Lokal yang telah terbentuk harus mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian permasalahan sosial yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di pasal 16, petugas Polmas membantu penyelenggaraan fungsi intelijen pembinaan masyarakat, Samapta, Bayangkara, dan reserse kriminal. Di ayat 8, membantu menyelenggarakan fungsi reserse kriminal, terdiri atas menyelesaikan perkara ringan atau perkara antar warga. Jadi, bagaimana sih menyelesaikan perkara-perkara yang terkait soal ketertiban masyarakat antar warga, itu juga pada dasarnya harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama, agar yang sifatnya tindak pidana ringan terdiri dari penganiayaan, kemudian pencurian, terus melanggar ketertiban umum, hal-hal yang sifatnya lebih kepada perkara pidana yang sifatnya ringan. Penghentian penyidikan, henti sidik pasal 19 ayat 2 KUHP. Tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dihentikan demi hukum, hapusnya hak menuntut, hilangnya hak menjalankan pidana. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ini tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice dalam hal ini mengatur tentang syarat, tata cara, pengawasan, penghentian penyelidikan, penyidikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan alasan demi hukum. Jadi penghentian penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan alasan demi hukum, maka pendekatan keadilan restoratif menjadi hal yang sangat penting. Jadi perubahan paradigma baru demi hukum yang lama melihat kepastian dan hanya pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 7685 KUHP. Demi hukum baru melihat keadilan dan kemanfaatan, serta sudah melihat ke arah pemulihan hubungan pelaku, korban, dan masyarakat. Karena pergeseran paradigma sudah ada keadilan transformatif. Selanjutnya, jenis perkara yang dapat dihentikan. Di Perpol Nomor 8 Tahun 2021 itu menyebutkan tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
bukan tindak pidana diantaranya tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan restoratif justice, beberapa tindak pidana yang disampaikan di bawah ini. Ya, beberapa hal nanti Anda bisa cek kembali terkait Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021. Dalam peraturan kepolisian ini yang dimaksud dengan kepolisian negara dan keamanan tertiban menegakkan pengayoman pelayanan kepada masyarakat. Keadilan restoratif justice pengertiannya adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kepada keadaan semula. Ya, nah, nanti dibaca lagi di Perpol nomor 8 tahun 2021, Anda akan tahu bagaimana pada dasarnya bahwa mengatur tentang Perpol ini mengatur tentang syarat, tata cara, dan pengawasan penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan alasan demi hukum. Kemudian bahwa pergeseran perubahan demi hukum itu tuh perubahan di pasal 76 dan sampai dengan 85. Demi hukum yang lama melihat kepastian, tapi demi hukum yang baru ini melihat keadilan dan kemanfaatan, bahwa melihat ke arah pemulihan hubungan pelaku dan korban dan masyarakat karena pergeseran paradigma sudah pada keadilan transformatif. Jenis perkara yang dapat dihentikan menurut Perpol nomor 8 tahun 2021 ini bahwa tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Ya, bukan tindak pidana yang diantaranya tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Ya, demikian diskusi kita kali ini. Ada dua hal yang kita diskusikan. Pertama, bagaimana melihat bahwa perkembangan hukum pidana ini adalah melihat tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Apabila aturan yang memiliki sanksi, ya, tindak pidana yang memiliki sanksi hukum atau norma-norma yang memiliki sanksi hukum pidana, ya kan? Maka itu yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Kemudian bagaimana perkembangan antara hukum pidana dan kepolisian. Perkembangannya adalah bagaimana proses penanganan terhadap perkara pidana. Dalam hal ini, kepolisian telah mengeluarkan peraturan polisi terbaru terkait Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang proses penyelesaian perkara melalui restoratif. Oke, sampai ketemu lagi pada diskusi kita minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.